Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih. Dengarkanlah firman Tuhan pada minggu pertama setelah Paskah kita, yaitu Minggu Quaesimo Dignity, dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, Ia mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, terang selalu disambut dengan sukacita oleh setiap makhluk. Contohnya, terang matahari pagi selalu disambut dengan kicauan burung-burung di pagi hari. Pokok ayam pada waktu subuh. Hewan dan seluruh binatang yang ada di padang, yang ada di hutan, mereka juga keluar dari peristirahatannya. Demikian juga manusia. Terang itu disambut dengan sukacita adalah karena di dalam terang kita dapat melihat sekitar kita. Di dalam terang kita tahu arah tujuan. Di dalam terang kita dapat melihat keindahan. Di dalam terang kita dapat membedakan warna, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan di dalam terang kita dapat melihat bahaya. Di dalam terang tidak ada ketakutan. Berbanding terbalik dengan kegelapan. Di dalam gelap selalu ada ketakutan. Karena apa? Karena kita tidak dapat melihat apa-apa. Kita tidak tahu arah tujuan yang harus kita tuju. Kita tidak dapat membedakan warna sehingga tidak dapat melihat keindahan. Bahkan kita tidak tahu dari mana ancaman hidup akan datang. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka demikianlah terang itu menjadi dambaan setiap orang. Demikian dalam kehidupan iman kita. Kalau kita tidak memiliki imam yang menuntun kita, maka kita tidak tahu makna, arti, dan tujuan peribadahan. Puji Tuhan, kematian Yesus dan sekaligus kebangkitannya menegaskan dan menjelaskan kepada kita bahwa Dialah jalan menuju kehidupan.
menuju kebenaran, menuju kekekalan kepada Bapa. Dan dalam perikop bacaan kita ini dikatakan, dialah terang dunia. Yesus adalah terang. Maka orang yang di dalam Yesus akan mampu berjalan di dalam terang dan melihat orang yang sudah diterangi oleh Tuhan Yesus. Pertama, hidup itu bersumber dari Tuhan. Tubuh, jiwa, roh kita adalah anugerah Tuhan. Maka karena itu, semua bagian dari tubuh kita, baik mata, baik mulut, baik juga semua anggota-anggota badan kita ini, kita pakai untuk bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam terang kita akan melihat tujuan hidup kita. Kita diciptakan untuk satu tujuan, memuliakan Tuhan dengan cara membangun persekutuan dengan Allah dan membangun persekutuan dengan sesama. Di dalam terang kita akan dapat melihat diri kita orang yang berdosa, yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus dalam kematiannya di kayu salib. Maka bila ada seseorang yang menganggap dirinya benar dan tidak berdosa, dia adalah pembohong dan membuat Tuhan menjadi pembohong. Dan lebih daripada itu, pikiran yang demikian adalah datang dari kegelapan. Karena kalau terang Kristus datang, Roh Kudus membuka hati kita, maka kita akan dapat melihat baik mata, mulut, semua anggota tubuh kita kerap sekali melakukan dosa-dosa kita. Maka di dalam terang, karena tahu tujuan untuk satu kemuliaan Tuhan, kita juga harus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Yang berikut, dengan terang Kristus, kita dapat mengenal diri kita bahwa kita hanya adalah debu. Kita adalah orang yang berdosa yang telah diampuni dan diselamatkan. Maka sebagai bentuk syukur kita, kita senantiasa harus hidup rendah hati. Kita harus senantiasa bertobat tiap hari, memperbaiki kesalahan menuju perbaikan, dan setiap hari harus senantiasa dibaharui, dan selalu dibaharui. Di dalam terang kita harus taat melakukan firman Tuhan, itulah tandanya kita mengenal Allah. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah yang telah diberitakan kepada kita dalam minggu Quasimodogeniti ini. Kita harus seperti bayi yang senantiasa rindu akan susu, yang betul-betul murni, yang dari Tuhan. Sehingga terang Kristus menuntun kita kepada hidup yang benar. Firman Tuhan menjadi terang bagi jalan dan juga menjadi penyuluh hidup kita, menuntun kita melakukan hal yang baik. Dan seluruh totalitas hidup kita harus bersaksi. Apa yang kita imani, apa yang kita lihat, itulah yang kita saksikan kepada orang lain. Sebagaimana para murid di sini telah menuliskan surat ini kepada kita. Selamat berjalan di dalam terang Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah terang ajaib Kristus menuntun kami kepada tujuan hidup yang kekal. Sehingga selagi hidup di dunia kami dapat melihat keindahan karya dan ciptaan Tuhan, dan juga dihantarkan kepada tujuan yang utama, memperoleh mahkota kehidupan. Maka kami mau berjalan bersama terang Kristus, hanya di dalam kuasa anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.